Oke Mbak Dara boleh diceritain nggak langsung aja sejak kapan Yagi berdiri dan kenapa nih memilih produksi skincare dari Cocoa ya? Kakao, ya, coklat. Kakao. Ya, coklat. Sebenarnya awalnya itu aku bukan sengaja pengen bisnis skincare ya. Berawal tuh dari kebutuhan aku sendiri. Dulu tuh aku ingin punya anak, terus setelah banyak kan jadi ke dokter berusaha dan segala macam, terus ketahuan bahwa aku tuh ada PCOS dan beberapa gangguan hormon. Termasuk suami aku juga, terus kita evaluasi macam-macam, evaluasi gaya hidup dan segala macamnya, mulai beralih ke makanan yang lebih organik, yang lebih sehat. Terus ternyata aku baca juga banyak penyebabnya itu sebenarnya dari personal care yang kita pakai. Aku tuh dulu emang pakai banyak banget sehari tuh shampoo, sabun, body lotion, apalah semuanya aku pakai, kan namanya juga cewek ya, suka perawatan gitu. Pakai dan itu ternyata banyak, pas dievaluasi tuh banyak bahan yang hormon disruption gitu. Jadi dari situ aku coba ganti ya, shifting. Nah kebetulan aku ketemu sama seorang petani yang mereka cerita bahwa kita tuh punya hasil dari coklat, namanya cocoa butter. Itu nggak ada yang beli waktu aku mulai ya. Aku mulainya di 2015, 16 akhir, 16 akhir lah baru jualan. Nah itu karena aku ngelihat hal itu nih, petani coklat di Aceh kan, jadi bukan di Aceh sih, di Indonesia. Waktu itu aku ketemunya di Sukabumi. Nah aku jadi keidean nih ngelihat, oh ya nih mungkin potensi yang bagus juga ya, karena kan itu bahannya natural. Terus aku jadi mulai belajar cara ngolahnya. Awalnya pakai sendiri, terus lama-lama teman-teman pakai juga, mulai deh jadi jualan gitu. Okay. Belajarnya itu di mana Mbak? Dulu aku awal-awal aku ngambil kursus kursus sama teman-teman juga yang udah belajar duluan. Terus 3 tahun terakhir aku sekarang ngambil semacam diploma untuk skincare formulation dari itu kelas online, dari nama tempatnya tuh Formula Botanica. Mulainya itu sebenarnya modalnya agak nol, karena aku kan tahu nih cocoa butter itu kayak bagus banget buat stress. Sorry sebentar. Ya, yang pertama aku buat itu namanya body butter. Jadi awalnya karena taunya dulu cocoa butter itu bisa menyamarkan stretch mark. Jadi dulu tuh emang pas awal banget, aku belum ngerti formulasi, belum ngerti apa-apa. Jadi aku jual cocoa butter as is, gitu aja gitu. Nah si cocoa butter itu aku mulai tawarin ke teman-teman aku yang saat itu memang pada masanya lagi pada hamil, lagi pada baru lahiran gitu. Jadi aku ambil dari petaninya 1 blok sekilo gitu, terus pada beli. Aku jual dipisah-pisahin beberapa ratus gram gitu, jadi dibagi-bagi gitu. Nah dari situ aku dapat modal untuk ikut kelas, untuk mulai eksperimen dan segala macam, untuk beli alat. Lumayan sih, awalnya kan modalnya 1 blok cocoa itu sekitar 200 ribuan. Dari aku jualan beberapa blok itu aku mulai dapat mungkin sekitar 2-3 juta gitu. 2-3 juta ya berarti? Dari hasil penjualannya, dari teman-teman beli lah gitu. Nah itu juga aku sistemnya PO ya, jadi kurang lebih sebenarnya dari kantong sendiri banget. Pas baru mulai itu hampir nggak ada gitu. Terus hampir nggak ada.
Hampir nggak ada ya, kira-kira modal pulsa lah ya. Tawar-tawarin ke teman. Jadi aku ambil dari petani itu udah bentuknya butter. Aku nggak ada contoh. Aku ada sih contohnya tapi harus ngambil dulu di sana. Terus habis itu aku lelehin, terus aku masukin ke wadah, jadi bisa dipakai sama orang. Nah, itu juga aku pakai kayak aku bikinnya sebagai kalau di bisnis tuh minimum viable product ya, produk prototype gitu. Jadi aku sekalian dapat feedback dari teman-teman aku, harusnya diapain. Baru deh ketahuan, oh ini terlalu keras, nggak bisa dicolek, terlalu begini, dan segala macam. Nah, itu yang aku pakai untuk pengembangan si produknya itu. Berarti ada trial and error juga ya, Mbak? Iya. Terus, berapa lama tuh, Mbak, trial and error-nya? Kasih obat. Dan errornya kira-kira 3 bulan lah. Dikasih obat. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, trial and error itu kira-kira 3 bulan sampai akhirnya aku jualan langsung coba jualan ke customer yang lebih gede gitu, ngikut kayak bazar gitu. Terus beberapa kali kan dari bazar juga masih dapat feedback ya dari customer. Jadi emang kayak prinsip aku mencoba nerapin prinsip berbisnis, kita coba bikin yang seminim mungkin, tapi nanti ya produknya bisa jalan gitu, produknya emang orang suka dan benar-benar actually solving people problem gitu. Terus kalau sekarang udah kayak gini, jadi produknya udah kayak gini nih, ada wangi lavender, ada yang wangi cocoa original. Terus kalau tadinya bentuknya susah dicolek, sekarang udah lebih friendly lah untuk dicolek, udah lebih enak, di aplikasi ini juga lebih enak gitu. Itu tahun berapa, Mbak, mulainya, Mbak? Aku mulai pertama jualan yang blok-blok yang hampir tanpa modal itu di 2015 bulan November. Tapi terus aku jualan di bazar itu mulai di 2016 Februari. Nah, habis itu kita jadi mulai terdaftar jadi PT itu di 2018. Oh, jadi PT dari 2018 berarti? Jadi emang di selama 2016, 2017 tuh kita masih kayak mengembangkan orang butuh apa lagi sih. Akhirnya kita bikin sabun, bikin sampo, belajar terus ya. Maksudnya tahu minat orang tuh terhadap produk ini tuh apa gitu. Cuma memang prinsipnya kita tuh semuanya harus natural. Harus natural ya. Nah, bikinnya itu berarti Mbak emang otodidak ya waktu awal-awal ya? Atau belajar dari mana? Atau Mbak punya basic gitu? Di awal otodidak. Gimana, Mbak? Di awal otodidak. Aku sendiri background-nya arsitek. Waktu aku arsitek. Pertama kali bikin sebenarnya aku masih ngedesain, masih ngedesain, masih ngerjain proyek-proyek arsitektur gitu. Jadi emang belajar awal-awal masih belajar otodidak, DIY gitu. Aku lihat ini contohnya, ini shampoo untuk kulit kepala yang berketombe dan kayak sering gatal-gatal. Terus ini ada shampoo untuk yang bisa untuk baby sama ibu hamil dan menyusui, jadi kayak kita bikin formulanya sendiri gitu. Terus ada juga coffee scrub, itu salah satu best sellernya kita juga gitu. Iya, terus kita ada sabun batangnya. Sabun batang juga punya berarti ya? Iya. Lalu bikinnya itu di rumah atau secara pabrik atau gimana nih Mbak sampai sekarang? Di awal kita masih bikin di rumah, tapi aku sudah pisahkan
peralatan produksinya di awal sampai 2018. Nah, di 2018 itu kita udah mulai pisah produksi. Jadi udah pisah produksi tapi belum ini ya standar BPOM gitu. Nah, di 2000 kita sambil ngurus BPOM, di 2019 akhirnya kita punya fasilitas produksi yang terstandar di BPOM sih. Jadi udah ngikutin standar-standar pabriknya BPOM. Emang belum besar, belum seperti pabrik kosmetik pada umumnya ya. Cuman kita udah menerapkan hygiene-nya, udah menerapkan misalnya kayak hanya orang tertentu yang boleh masuk ke produksi, terus kayak kontaminasinya harus diminimalisir dan segala macam. Itu kita udah ngikutin sih sekarang. Dan produk kita mostly udah dapat izin edar dari BPOM. Oh, itu izinnya BPOM itu apa ya? Halo? BPOM itu apa ya? Halo? Iya. Mbak Tentri kayak tadi nge-freeze. Boleh diulang Mbak, berapa lama dapat izinnya, dari kapan gitu? Kita ngurus izinnya itu mulai, jadi kan izinnya itu macam-macam. Pertama tuh kita ngurus izin untuk fasilitas produksinya. Itu kurang lebih perlu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, karena kita harus bangun sesuai standarnya BPOM ya, sesuai arahannya mereka gitu. Nah itu pemenuhannya kita perlu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Aku Ulang lagi Mbak. boleh, udah di-record ya? Udah. Ya. Nah, jadi emang untuk membangun fasilitasnya, memenuhi, kan itu pertama kali kita butuhnya izin fasilitasnya. Fasilitas produksinya itu kita butuh 1 sampai 1,5 tahun. Untuk pemenuhannya mulai dari asistensi dana, koordinasi sama BPOM-nya, terus sampai akhirnya kita ngebangun, terus mereka inspeksi dan menyatakan bahwa oh ini sudah memenuhi standar. Setelah memenuhi standar itu baru kita bisa ngurus si izin edarnya. Nah, izin edarnya itu dibuat per produk. Jadi setiap kita ngeluarin produk baru, kita harus ngurus lagi gitu. Jadi misalnya, tapi rata-rata sih setiap produk tuh sekitar 1-2 bulan untuk bisa keluar. 1 sampai 2 bulan ya? Iya. Itu berarti udah terjamin dengan higienitasnya, juga alergi gitu juga terjamin ya, Mbak? Semuanya dicek kan. Jadi emang kita ngasih segala formula, segala apa yang kita pakai. Bahkan mereka juga ngecek misalnya kita punya nggak sertifikat analisa dari bahannya. Hal-hal yang kayak gitu keamanannya semuanya dicek sama BPOM-nya. Jadi kalau kita daftar, sewaktu-waktu misalnya ada keluhan dari customer yang kayak gitu, dan misalnya ditemukan juga sama BPOM kan kadang-kadang mereka inspeksi. Nah itu kita juga akan dicek memenuhi, tetap menjalankan standarnya mereka apa enggak gitu. Jadi insya Allah sih udah terjamin keamanannya gitu. Oke. Nah, soal kandungan di dalamnya itu selain coklat nih Mbak, ada apa aja sebenarnya? Kita macam-macam. Utamanya adalah untuk ini ya, produk. Sorry Mbak, anak ininya mic. Oh, sorry. Iya. Dipegang sama anaknya. Iya. Ini udah kedengeran? Udah. Jadi untuk tadi apa ya? Untuk ya, kandungan dalam produk. Ya. Jadi kandungan dalam setiap produknya Yagi itu utamanya kita kokoa karena campaign-nya kan ke sana. Cuman kita tetap ada mix-nya, ada bahan-bahan yang lain. Misalnya kayak kita sekarang juga lagi campaign untuk menggunakan
lemak tengkawang. Lemak tengkawang itu lemak endemik dari Kalimantan. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh illicate butter. Kalau orang Indonesia nyebutnya lemak tengkawang. Nah, itu endemik dari Kalimantan, kita gunakan untuk program konservasi orangutan karena ada efek konservasinya. Jadi kita berusaha juga selain untuk pakai produk yang natural, sebisa mungkin produk bahan yang kita pakai itu asalnya dari Indonesia juga, lokal, sama dia punya nilai-nilai ini ya, keberlanjutan, sustainability gitu. Nah, jadi kita ngelihat bahan apa sih yang bisa kita angkat lagi gitu. Tapi aku penasaran dengan manfaat dari bahan-bahan tadi, Mbak. Itu sebenarnya apa sih, Mbak? Kalau cocoa butter itu sendiri kan dia memang tinggi dengan berbagai vitamin. Jadi vitamin E, vitamin D, vitamin K itu emang dibutuhin sama kulit. Terus fungsinya itu dia fungsi utama itu melembabkan kulit. Yang karena banyak asam lemak di dalamnya, asam lemaknya itu menutrisi kulitnya. Jadi akan beda kalau kita pakai produk yang misalnya bilanglah dia butter yang dibuat dari parafin atau dari mineral oil, minyak atau kayak tipe-tipe itu aku ini bukan nyebut merek tapi orang yang menyebutnya begitu, Vaseline gitu loh. Itu akan beda rasanya sama pakai yang butter. Kalau Vaseline itu dia akan hanya membuat lapisan di kulit supaya kulitnya itu nggak kehilangan air gitu, kulit nggak kering. Tapi kalau butter dia akan nyerap ke dalam kulit dan menjaga kulitnya nggak kehilangan air itu dari dalam kulitnya sendiri. Jadi dia memperbaiki si sistem kulitnya itu sendiri supaya nggak nggak dehidrasi gitu. Jadi lebih ke arah karena dia natural, dia memberi nutrisinya benar-benar ke dalam kulitnya gitu. Okay. Kalau lemak tadi itu gimana, Mbak? Lemak tengkawang itu kurang lebih sebenarnya mirip, cuman dia biasanya orang pakai untuk pengganti shea butter. Mungkin kalau orang udah kenal kan sama shea butter tuh dari Afrika gitu. Tapi kalau lemak tengkawang ini dia karakternya mirip, cuma dia agak lebih keras sih daripada shea butter itu, tapi secara nutrisi ke kulit juga dia mirip gitu. Nah, kita emang pakai itu selain karena dia lokal di Indonesia, juga karena ada efek konservasinya sih ke mitranya kita itu. Mereka emang benar-benar menggunakan si daya ekonomi dari lemak tengkawang itu untuk mengkonservasi orangutan yang ada di Kalimantan gitu. Oke. Jadi ngebantu alam dan habitatnya juga ya, Mbak? Iya, benar. Jadi mereka tuh kayak akhirnya nggak nebang hutan karena mereka punya kemampuan ekonomi yang lain gitu dari si lemak tengkawang itu. Sebenarnya kalau omset kita alhamdulillah udah mencapai di 80-an juta per bulan. Kalau dibandingkan sama yang lain tuh memang belum begitu besar ya. Tapi karena kita mungkin kalau dihitung dari usaha kita untuk mendapatkan BPOM dan segala macam, harusnya sih segitu, ya kita pelan-pelan naik lah gitu. Itu kalau 80-an juta itu sekitar 500-an produk per bulan. 500 produk ya. Itu emang harga produknya dari range harga berapa, Mbak? Kita dari range harga 45.000, itu ada shampoo-shampoo ukuran kecil, lip balm gitu, sampai yang paling tingginya sekarang kita di 200.000 gitu. 200.000. Nah, soal pengiriman sendiri berarti udah seluruh Indonesia bisa ya? Bisa.